Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Muhammad Ikhwan Nugraha, NPM 236185473. Kali ini akan mengerjakan tugas besar UTS untuk regresi secara coding MATLAB langsung ya. Ya di sini kembali ya, tidak ada siapa-siapa. Dan izin share screen. Ya tugasnya ya, itu adalah mendeskripsikan problem, kemudian mendevelop ANN, modifikasi topologi ANN, dan performance evaluation. Untuk regresi, datanya sama seperti yang GUI tadi ya, yaitu eh, prediksi harga rumah, prediksi harga rumah, dan dengan ada 6 variabel independen awal dan satu variabel dependen. Kemudian tidak semua variabel independen ini saya gunakan ya. Yang saya gunakan hanya 3, yaitu umur rumah atau usia rumah, jarak dari MRT, dan jumlah convenience store di area tersebut untuk harga rumahnya. Kalau kita lihat secara kasat mata gitu, dengan usia 1,5 tahun dia harganya 47, dengan usia 32 tahun rumah harganya lebih rendah ya, yaitu 37, dengan usia 19 harganya 47 juga ya. Jadi secara umum sih kalau dengan usia yang bertambah maka harga rumahnya menurun. Nah, ke- ke- kalau convenience store, dengan convenience store di tempat itu lebih banyak maka harganya lebih mahal. Seperti di sini tidak ada convenience store, itu harga 22. Sementara convenience store 10 ada 37. Meskipun usianya rumahnya cukup lama, kalau ini masih 26 tahun. Oke, kita lihat secara coding ya. Ini adalah codingnya. Ini nama saya. Kemudian kita membaca Excel. Target itu ada di, harus ada foldernya itu apa? File Excel itu harus ada di file yang sama dengan kita membuat coding ini ya. Kalau di tempat saya namanya untuk MATLAB. Di situ sudah ada Excel, judulnya Real Estate Evaluation. Real Estate ini after cleaning ya. Kemudian sheetnya itu adalah untuk targetnya sheet E, sementara input itu dari B ke D. Sheet E yang ini ya, E ya, E E2 sampai E411, E2 sampai E411 ya di bawah. Kemudian kalau inputnya adalah B2 sampai D411. B2 di atas ini ya, sampai D411. Coba kita cek. D411 ini ya, 411 ini adalah data ke 410 ya. Jadi ada 410 data yang kita pakai. Kemudian setelah dapat dua ini, maka kita transposkan, ditranspos ya, hingga dia menjadi row gitu. Kemudian bisa langsung kita coba juga sih. Coba kita run dulu ya. Oke, ya target, nah ini target ya. Target itu cuman ini mungkin sudah di coding bawah sudah dikembalikan lagi ya. Ada dikembalikan lagi. Oke, jadi untuk sementara ini dia codingnya ke samping dulu ya, sebagai row dulu. Kemudian INN configuration di itu dia namanya trend LM atau Levengood Markup yang seperti yang tadi ya. Belum Bayesian dan yang lain-lain. Kemudian neuronnya ini kita mulai dulu dari ada 2 hidden layer. Nah, kalau kalau tadi di GUI GUI itu tidak bisa hidden layernya lebih dari satu, maka kalau secara coding script ini kita bisa menggunakan hidden layer terserah kita gitu. Misalkan ini ada 2 hidden layer, satu hidden layernya ada 20 neuron dan hidden layer kedua ada 10 neuron. Coding netnya adalah atau networknya adalah feed forward net, neuronnya yang ini ya, dan train FCN, trainnya yang ini coding untuk training level enggak. Secara default itu
layer transfer functionnya adalah tangan sigmoid ya untuk tren LM ini. Maka kita dapatkan trennya adalah net XT inputnya ya dan target. Kemudian kita prediksi Y-pred yaitu net X. Oke, dari sampai sini dulu ya, sampai base 18 kita coba run lagi ya. Oke, kita lihat regressionnya. Ini adalah R-nya adalah 0,81 ya. Kurang lebih seperti sama seperti yang tadi GUI. Kita kembali ke soal lagi. Nomor satu sudah tadi ya bahwa tidak semua variabel X itu variabel independen saya jadikan masukkan dalam perhitungan karena beberapa tidak signifikan ya. Seperti yang longitudinal tadi sama tanggal, tanggal pembelian. Jadi cuman ada karena jawab signifikan ini bahwa variabel independen itu cuman usia rumah, jumlah convenience store dan ya convenience store satu lagi itu jarak dari MRT. Tiga itu saja yang saya masukkan. Kemudian pembangunan developernya ANN tadi sudah kita input dan target sudah masuk, konfigurasi dan training model ya. Kemudian kita cek R-nya ini adalah 0,81. Oke, sekarang kita mencoba untuk menjawab nomor 3 yaitu mengadjust neuron, hidden layer dan transfer function. Kemudian mengecek akurasi nilai dari RMSE-nya. Jadi nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ini kayak seperti jadi satu gitu. Nah, oke, kita coba mengubah lagi 2010 ini kita ubah menjadi misalkan ada 3 hidden layer di sini ya. Kita coba run. Ya, kalau konfigurasinya ini ada 3 hidden layer ya. Semuanya tangan sigmoid. Kita coba regresi. Dia turun ya 0,78. Oke, coba kita kembalikan ya. Kembalikan 2010 dan tangan sigmoidnya ini kalau kita lihat di sini ya, dia ada Z1 Z2 di bawah ini. Dia tangan sigmoid gitu. Artinya secara default dia memang tangan sigmoid. Coba kita ubah di sini ya. Misalkan satu tangan sigmoid, yang satunya log sigmoid gitu, log sig atau dua-duanya log sig. Coba run. Kita coba run, maka R-nya 0,81, tapi kalau kita lihat di sini ya, ini log dia sudah log sig ini. Dia bukan dia bukan ini lagi ya, bukan bukan ini lagi, bukan apa namanya? Kok nomor saya nggak ada, guys. Oke, coba kembali ya. Oke. Jadi log berubah ya jadi log sig dan R-nya tadi berapa angkanya tadi? 0,81. Coba ini kita ulang aja ya, kita coba ulang log sig tidak creation 0,82 ya. Jadi log sig ini lumayan bagus ini untuk data ini ya 0,82. Oke, kita lanjut ya. Anggap aja ini sudah yang terbaik ya 0,82. Ini bisa diulang-ulang sih. Bisa diulang-ulang ya. Misalkan kita coba ulang sekali lah. 10, ininya 5, kedua-duanya log sig dia 0,81. Kita kembalikan lagi 20, 10, sekarang lagi 0,8122 ya. Oke. Kemudian prediksi Y-nya adalah net X ya, ini adalah Y-. Nah, kalau ini kita nggak lagi buka Excel kayak manual kita taruh di Excel tadi. Si Y kita klik di sini, terus ininya kita pindahin ke Excel nggak. Tapi yang ini langsung kita tulis namanya results, membandingkan antara Y prediksi dengan T. T ini adalah target atau true value-nya gitu. Nah, kita kemudian kita plot. Ini ada hasil plotnya ya. Nah, ini dia. Ini plotnya. Plot ya prediksi ini adalah yang biru, sementara yang target itu ada yang merah. Kenapa? Karena ada satu satu outlier yang 120 tadi, yang hampir 120. Jadi kelihatan sekali bahwa ini yang merah ini adalah yang true value gitu.
Kemudian kita langsung coba langsung masuk secara coding ya. Kita menulis file baru namanya hasil Excel dan kita tulis dia di sheet kedua. Oke, kita buka. Di sini ada yang namanya hasil ya. Hasil. Nah, ini Excelnya. Dicoba buka di Excel. Buka di Excel. Oke, ini dia ya. Ini yang true value, yang ini prediksi. Kita coba buat grafik. Ya seperti ini ya. Seandainya ini tidak ada ini satu ini hilang, maka dia eh, mirip lurus gitu. Cuman ada satu outlier ini yang memang membuat ini, membuat prediksinya seperti ini. Saya sudah ada mengerjakan yang lain sih. Saya hapus satu si apa namanya eh, outlier yang 120 itu, maka grafiknya akan lebih bagus gitu. Cuman gini sih yang tadi ya. Jadi R-nya lurus dengan R 0,8. Oke, sekarang kita lanjut membahas ini ya, network topologi ya, sesuai dengan soal topologi network, apa itu hidden layer dan transfer function. Oke, lanjut. Network topologi itu kita bisa mengetahui jumlah W1-nya. Di sini ada W1 ya. 20 kali 3. Kenapa? Karena inputnya kan 3, yaitu usia rumah, jarak dari MRT, dan jumlah convenience store. Dan layer pertama kita ada 20 kan. Maka Y-nya, W-nya itu adalah W1 itu 20 kali 3. Kemudian WL2 itu 10 kali 20. Gimana isinya kita buka? Nah, ini isinya untuk weight inputnya, input layer maksudnya. Weightnya seperti ini nih. Ada 10 kali 3 ya. Ada 20 kali 3. Kemudian weight untuk hidden layer pertama itu dia karena 10 kali 20 ya, karena ada 20 input dan 10 output dari hidden layer pertama gitu. Jadi dia ada 10 kali 20, ini angka-angkanya. Weight dari hidden layer kedua ini karena dia kalau kita lihat konfigurasi ya, yaitu satu satu output dan 10 input, maka dia seperti ini ya. Ada 10, ini 10 ya. Dan satu aja, mas satu kali 10 double, satu kali 10 row gitu. Kemudian untuk apa ya? Ya prediksinya sudah, Z-nya tadi logic ya, kita ubah ke logic. Kemudian eh, ini untuk biasnya, biasnya juga kita bisa ngecek ya, biasnya. Oh, biasanya nggak ada ini karena dia cuma ada dua hidden layer saja. Oke, jadi kita coba running lagi. Oh, ini ya ini kita tutup kita buka deh, kita tutup dulu. Oke, kita coba running lagi. Oke, coba kita kan ada tiga hidden layer ya. Kita run. Ya. Oh, ini kan nggak tidak ada layer ketiga ya. Kita tutup lagi. Kita coba run. Ya, jadi mana tadi ininya? Layer pertama ini satu kali input W1 ya, 20 kali 3. Kemudian layer kedua 10 kali 20. Layer ketiga atau WL2 nya ini 10 kali 1 ya, langsung ke output. Kemudian juga bias di sini itu adalah B1 ya, bias di layer 1. Nilainya 20 kali 1, yaitu bias di tiap neuronnya. Jadi 20 ini ya. Nah, ini 20. Kemudian di bias kedua kalau kita lihat ini ada hidden line kedua yaitu 10 neuronnya, maka biasanya juga ada 10 ya. Ada 10 ini nilai-nilainya. Kemudian untuk ketiga itu dia output saja ya. Jadi coba kita coba apakah bisa ini. Oke, ada ya nilainya 0,3720. Kemudian transfer functionnya itu adalah log sigmoid. Kalau kita taruh, kita coba taruh yang ketiga ya. Kita lihat gimana anunya. Hmm,
Kita coba run. Maka dia berlinear ya, karena kalau di gambar ini dia berlinear, yang ini ada logstick, simbol logstick seperti ini ya. Oke, jadi yang paling efektif kita lihat adalah ketika ini masih main square error ya, main square error. Ini performance-nya adalah secara RMSE gitu. Dan kalau kita lihat di grafik sini, secara regresi, R-nya itu paling tinggi itu adalah gini, 20, 10 gitu. Dua hidden layer. Yang pertama neuron 20, yang kedua neuron 10. R-nya adalah 0,81. Jadi itu dan prediksinya kita lihat kita buka di file Excel tadi ya, hasil tadi. Kita buka, nah ini dia hasilnya. Oke. Oke, seperti itu ya. Kita sudah berhasil menjawab 4 soal ini ya. Kita mendeskripsikan problem, mendevelop, dan kita berhasil mengubah jumlah hidden layer dan juga transfer function dari tangan sigmoid ke log sigmoid. Dan juga akhirnya kita mendapatkan RMSE atau R yang paling mendekati satu. Oke, R-nya yang lebih mendekati paling mendekati satu. Oke, oke, itu dulu untuk eh, tugas video kali ini. Kita stop share. Oke, itu dulu untuk video hari ini. Kita terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.